Pemirsa, kasus haji ilegal yang melibatkan WNI menjadi perhatian serius Kementerian Haji dan Umroh demi melindungi keselamatan jamaah dari penipuan travel bodong. Kementerian Agama memperkuat pengawasan dan juga kerjasama dengan otoritas Arab Saudi untuk menindak tegas seluruh jamaah yang nekat melaksanakan ibadah haji secara ilegal. Untuk mengetahui selengkapnya, pemirsa, kita sudah terhubung bersama dengan Wakil Menteri Haji dan Umroh, ada Bang Dhanil Anzar Simanjuntak. Assalamualaikum, Bang Dhanil. Ya. Mbak Dhanil masih di mute kembali, mungkin suaranya bisa diaktifkan. Maaf. Oke. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik, wabarakatuh. Mbak Dhanil, modusnya ini kian beragam, semakin berani, bahkan mulai dari menawarkan haji ilegal melalui sosmed, bahkan ada yang nekat menyamar menjadi petugas haji demi bisa menembus barikade keamanan yang akhirnya bisa ditangkap di Mekah. Apa yang sebenarnya terjadi di lapangan? Bukan semakin berani, Mas. Memang fakta begitu itu sudah lama terjadi. Jadi praktek-praktek haji ilegal sejak dulu itu masif dilakukan. Hanya saja memang sejak era Presiden Prabowo dibentuknya Kementerian Haji dan Umroh, kami secara masif melakukan pencegahan haji ilegal yang berangkat ke Saudi Arabia. Pada saat ini kami sudah membentuk Satgas Haji Ilegal yang terdiri dari Kementerian Haji dan Umroh, kemudian Kepolisian Republik Indonesia, kemudian Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan supaya kemudian kita bisa mencegah para oknum-oknum yang mengorganisir masyarakat yang ingin naik haji secara ilegal. Nah, mereka ini memanfaatkan keterbatasan informasi dari masyarakat, kemudian memanipulasi mereka untuk mendapatkan keuntungan, kemudian mereka memobilisasi untuk berangkat ke Saudi Arabia dengan menggunakan berbagai dalih manipulasi, misalnya menggunakan visa adakhili, atau visa pekerja, atau visa residen, atau banyak macam-macam visa yang bukan dikategorisasikan sebagai visa haji, yang kemudian itu disebut sebagai visa haji ilegal. Nah, kemudian kedua, pihak Saudi Arabia juga, kepolisian dalam hal ini, kepolisian Saudi Arabia itu sudah bersikap sangat tegas, dan kita mendukung sepenuhnya sikap tegas dari pihak Saudi Arabia untuk kemudian menindak semua pelaku-pelaku haji ilegal dan menghukum mereka sebagaimana mestinya. Oleh sebab itulah sejak awal kami melakukan pencegahan, jangan sampai warga negara Indonesia itu terbujuk rayu oknum-oknum yang selama ini beroperasi masif di Indonesia untuk memberangkatkan haji ilegal. Haji itu tidak ada yang legal kecuali dia bisa melalui kuota yang sudah ditetapkan pemerintah Saudi Arabia kepada Indonesia. Jadi jangan sampai tertipu dengan visa-visa non-haji dengan janji bisa segera berangkat. Begitu, Mas. Baik. Bang Dhanil, hingga awal Mei ini sudah ada informasi berapa jumlah pasti WNI yang diamankan oleh otoritas Arab Saudi dan bagaimana kondisi mereka terkini di tahanan? Apakah mereka dikategorikan sebagai korban penipuan atau justru pelaku aktif yang sadar melanggar aturan? Yang sekarang ditangkap di Saudi Arabia adalah pelaku aktif. Mereka yang melakukan manipulasi dan melakukan praktek penipuan di Saudi Arabia. Nah, tentu di satu sisi kita mendukung penuh penegakan hukum oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Di sisi lain kita tentu perlu melakukan pendampingan hukum terhadap mereka, walaupun meski kita pada prinsipnya mendukung penegakan hukum sepenuhnya karena mereka adalah pelaku kriminalitas, yaitu melakukan penipuan terhadap jamaah-jamaah haji kita dari Indonesia khususnya. Nah, kedua, dari sisi Indonesia yang ada di tanah air,
kita juga melakukan pencegahan sejak dini melalui tadi saya sebutkan Satgas Haji Ilegal yang terdiri dari Kementerian Haji dan Umroh, kemudian kepolisian, kemudian Kemenkumham. Sampai dengan hari ini ada 42 orang calon jamaah haji yang menjadi korban penipuan dan ingin berangkat ke Saudi Arabia yang sudah dicegah oleh pihak imigrasi kita supaya tidak bisa terbang ke Saudi Arabia. Karena kalau mereka berhasil terbang ke Saudi Arabia, toh mereka juga akan menjadi akan ditindak secara hukum oleh pihak kepolisian Saudi Arabia. Nah, oleh sebab itu masyarakat jangan nekat. Yang namanya naik haji itu tentu dilakukan dengan cara-cara yang hasanah, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang legal. Bukan justru naik haji atau ibadah yang baik itu justru dilakukan dengan cara-cara yang tidak legal atau dengan cara-cara yang haram. Oleh sebab itu, bila ingin naik haji, cara yang paling benar tentu adalah menggunakan visa haji resmi. Baik, salah satu modus yang mengejutkan tahun ini adalah penggunaan atribut petugas haji resmi yang sudah ditangkap di Mekah. Bagaimana mereka mendapatkan atribut itu, Bang Dhanil? Dan sanksi mereka yang sebagai pelaku aktif itu tadi apa sebenarnya mereka sanksinya? Nah, itu tentu adalah otoritas Saudi Arabia, kepolisian Saudi Arabia. Kita mendukung penuh upaya kepolisian kerajaan Saudi Arabia untuk melakukan penegakan hukum. Tentu kita sudah melakukan upaya pencegahan sejak dini, sejak di tanah air. Kalau kemudian lokus peristiwanya sudah di Saudi Arabia, itu adalah wewenang penuh dari kepolisian Saudi Arabia. Nah, namun kami sudah melakukan tindakan-tindakan preventif, pencegahan-pencegahan, penertiban, jangan kemudian sembarangan ada para pihak yang menggunakan simbol-simbol pakaian atau rompi dari petugas haji. Nah, oleh sebab itulah ini kan modus upaya melakukan legitimasi dari operasi-operasi mereka ini supaya mereka bisa menyasar jamaah-jamaah haji kita. Ini kan dugaannya mereka melakukan perdagangan badal haji kepada jamaah-jamaah haji kita dengan tarif-tarif tertentu, tapi kemudian mereka menyasar orang-orang yang membutuhkan badal, kemudian mereka kapitalisasi dalam bentuk uang. Kira-kira begitu, Mas. Baik. Terakhir, Bang Dhanil, apa pesan dari Kementerian Haji dan Umroh bagi masyarakat Indonesia yang tidak memiliki visa haji resmi, hanya memiliki visa ziarah atau mungkin yang disebut banyak juga yang beredar di masyarakat mujamalah dan lain-lainnya? Apa himbauan Anda kepada para WNI di sini? Pertama, tentu kami dari Kementerian Haji dan Umroh dan pesan juga dari Presiden Prabowo, kita sangat mengapresiasi semangat spiritual rakyat Indonesia, terutama umat Islam, untuk naik haji. Namun, harus ditempuh dengan cara-cara yang legal, dengan cara-cara yang baik. Itulah kenapa Presiden Prabowo mendirikan Kementerian Haji dan Umroh, supaya kemudian pelaksanaan haji itu bisa dilakukan dengan cara-cara yang hasanah, tertib, dan patuh terhadap hukum. Nah, oleh sebab itu jamaah atau calon jamaah haji di Indonesia jangan menggunakan visa non haji, apalagi visa yang dakhili misalnya, visa jaro, visa semua jenis visa itu tidak legal dan dipastikan akan ditindak secara hukum oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia karena pasti tidak bisa masuk ke tanah haram dan hukumannya itu sangat berat. Hukumannya bisa dicegah datang kembali ke Saudi Arabia selama 10 tahun, bahkan denda puluhan bahkan sampai ratusan juta. Kemudian ada ancaman penjara yang cukup lama. Nah, oleh sebab itu jangan coba-coba menggunakan visa non haji, dan para pelaku terutama yang memanipulasi jamaah kita yang di Indonesia, mereka sebagian besar orang-orang yang polos yang kemudian dimanfaatkan oleh para penipu-penipu ini. Nah,
jangan coba-coba karena dipastikan pihak kepolisian akan menindak dengan tegas. Tahun ini kami tidak akan kompromi, kami pastikan pelaku-pelaku tersebut dihukum dengan berat. Begitu, Mas. Baik, baik. Terima kasih telah berbagi bersama kami di Metro Siang, Mbak Daniel Ansari Simanjuntak. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.